Baik ya, eh, pada pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan eh, di sesi terakhir ya, karena pekan depan kita sudah masuk ke mid test ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Pada hari ini ya kita akan membahas tentang bagaimana kita menentukan eh, kebutuhan space ya atau ruang ya yang nanti akan berdampak pada ketersediaan lahan gitu ya, kemudian atau lahan yang harus disiapkan ya, kemudian berapa jumlah ruangan yang harus disediakan, peruntukannya untuk apa saja begitu ya. Hari ini kita bahas ya. Baik, yang pertama untuk ilustrasi ya, ketika kita sedang mengembangkan satu layout atau tata letak sebuah fasilitas gitu ya, maka yang perlu kita perhatikan ada 3 konsiderasi ya. Yang pertama adalah workstation. Kita berangkat dari bawah ya. Pertama ada workstation ya. Workstation ini adalah atau stasiun kerja ya. Stasiun kerja ini biasanya cukup menguat untuk di ruang produksi ya. Jadi kalau kita melihat suatu pabrik gitu ya, di dalamnya ada ruang produksi, biasanya di sana yang tersedia namanya workstation ya. Workstation ini biasanya terdiri sesuai dengan kumpulan beberapa operasi atau single operasi ya. Itu disebut sebagai workstation. Nah, dalam workstation ini biasanya setidaknya begitu ya, kita harus mempertimbangkan 3 ya. Satu, space untuk manusia ya. Yang kedua, space untuk mesin ya, dan yang ketiga space untuk material. Dan kemudian apa saja unsurnya yang perlu kita perhatikan di sana? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan ya, di sana ada ruang produksi, kemudian ada ruang administratif ya, pencatatan, ya, perencanaan dan sebagainya, itu harus ada ruangnya. Kemudian secara fisikal ya, berarti ada apa namanya? Ada raw material di sana, dan yang berikutnya adalah personil ya. Personil ini biasanya harus ada semacam ruang transit begitu ya, atau kemudian dia space untuk bekerja dengan di hadapan mesinnya begitu ya, mengawasi, controlling begitu ya, atau di ruang kontrolnya sendiri begitu ya, control room kalau misalnya alatnya sudah menggunakan pendekatan otomatis ya, seperti itu. Kemudian naik satu level di atasnya ada yang namanya konsiderasi tentang departemen ya. Departemen ini biasanya ini ada beberapa hubungan dengan ruang produksi ya. Karena departemennya macam-macam ya. Kalau kita masuk ke pabrik itu tidak hanya satu departemen, mungkin ada banyak, satu misalnya departemen produksi ya. Kemudian ada departemen gudang, ada departemen perencanaan misalnya ya, atau PPIC. Kemudian ada departemen SDM dan seterusnya ya. Nah, biasanya di sana juga kandungannya mirip ya dengan apa namanya? Workstation ya. Ada unsur produksinya, tapi kalau tidak semuanya ya. Ini menyesuaikan saja. Kemudian level yang berikutnya ya, yang lebih besar, ada yang namanya plant ya, atau apa? Factory secara umum ya, atau lingkungan pabrik. Nah, di sana tentunya kita akan melihat secara secara umum ya, kaitannya dengan mesin layout dan departemen layout ya. Ini harus kita pertimbangkan. Jadi mesinnya di mana saja, kemudian departemennya di mana saja begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Oke, ini yang perlu kita pahami di awal ya. Oke, kemudian kedua, berikutnya bukan yang kedua ya, mohon maaf. Berikutnya terkait dengan workstation. Pada saat kita merencanakan space ya, atau ruang yang harus disediakan untuk workstation, itu ada 4 pertimbangannya. Yang pertama adalah area untuk mesin dan operasionalnya ya. Ada terkadang mesin itu diam, dan pada saat operasional dia harus bergerak, makanya harus diberikan space-nya. Yang kedua, area untuk tempat penyimpanan tools dan material. Jadi material itu butuh butuh space ya. Pertama mungkin raw material yang ada di gudang. Kemudian pada saat akan mulai untuk diproduksi, dia ada yang namanya WIP atau work in process, yang dia adalah semacam transit begitu ya. Dari gudang, kemudian dia dibawa ke ruang transit tersebut begitu ya, atau di tempat transit tersebut sebelum masuk ke line produksi ya. Kemudian jangan lupa toolsnya juga harus diberikan space ya. Contoh misalnya space ini misalnya apa ya? Alat ukur misalnya ya.
yang harus disediakan di sekitar ruang produksi sehingga dia membutuhkan space tersendiri. Ya, kemudian yang ketiga area kerja untuk operator ya, jalan keluar masuk ya, exit in gitu ya. Kemudian gerakan selama kerja dan sebagainya. Yang keempat, yang terakhir adalah area untuk aktivitas material handling ya, maintenance services, kemudian plant services dan penerangan, ventilasi dan sebagainya. Ini harus dipikirkan, harus dipertimbangkan ya. Dalam pabrik terdapat departemen produksi dan pendukung produksi. Ini yang harus kita perhatikan. Ada yang kita sebut sebagai main department ya, jadi ruang produksi utama gitu ya, dan ada yang sifatnya sebagai pendukung. Nah, departemen produksi ini merupakan departemen yang terlibat langsung dalam proses transformasi ya, dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi ya. Jadi proses produksi di mana terjadi maka itu disebut dengan departemen produksi. Sementara ada ruang pendukung produksi gitu ya, atau departemen pendukung produksi yang akan membantu proses produksi itu dapat berjalan dengan lancar ya. Ada apa saja? Yang satu ya dikenal dengan Production Service Department. Ada kemudian yang kedua dikenal dengan Physical Plant Service Department. Ada yang dikenal dengan Administration Office dan ada yang namanya personel ya. Nah, nanti empat ini kita coba bahas satu persatu. Ini sifatnya pendukung ya, karena tidak bersinggungan langsung dengan raw material yang akan diproduksi menjadi barang jadi. Tapi ini karena jumlahnya besar begitu ya, makanya harus diperhitungkan dalam kalkulasi kebutuhan space ya. Oke, kita lihat departemen pendukung ya. Ini ada tadi saya sebutkan ada Production Service Department, ada Physical Plant Service Department dan sebagainya. Apa itu? Begitu ya, satu persatu kita lihat ya. Production Service Department adalah departemen yang aktivitasnya melayani secara langsung kegiatan operasi produksi. Contohnya misalnya receiving, shipping ya, storage, tool room dan sebagainya. Receiving biasanya menerima raw material ya, biasanya di gudang raw material ya, ada space untuk receiving di sana. Kalau yang modern dia sudah ada barcode ya, barcode labeling ya di sana ya. Kemudian mungkin ada aktivitas palletizing ya, atau menurunkan dari truk ke pallet gitu ya, atau kemudian loading unloading gitu. Ini ada service-nya sendiri gitu ya. Ini bagian dari receiving. Kemudian ada bagian shipping ya. Shipping itu pengiriman ya. Jadi mirip dengan receiving, tapi dia posisinya ada di finished good warehouse ya. Jadi di bagian akhir. Kemudian storage ini warehouse ya, yang mengelola inventory ya. Kemudian ada tool room dan tool grip ya. Nanti kita coba lihat satu persatu. Kemudian ada yang dikenal dengan Physical Plant Service Department, yaitu departemen yang aktivitasnya berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan fasilitas fisik ya. Contoh misalnya maintenance, parkir, scrap disposal. Scrap itu bahan sisa ya. Masalah pembuangan, handlingnya seperti apa dan seterusnya. Ya, kemudian Administration Office ya, ini biasanya di dalamnya lebih banyak yang perangkat office ya, komputer, printer dan sebagainya. Kemudian ada personel di sana yang fungsinya untuk mengolah tentang administrasi ya, surat menyurat, kearsipan ya, dokumentasi dan sebagainya. Personil ya, itu departemen yang memberikan pelayanan terutama bersangkutan dengan kebutuhan personil seperti kantin, locker rooms ya, restroom, musola, toilet dan sebagainya. Ya, ini juga penting karena departemen ini akan memberikan kenyamanan bagi pekerja ya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oke, kita coba lihat satu persatu ya. Production Service Department ada receiving, storage, shipping ya, tool room, ada tool grip ya, dan kemudian ruang supervisor untuk kegiatan produksi. Untuk receiving ya, ini biasanya punya aktivitas yang berkaitan erat dengan penerimaan material ya, atau supplies yang datang ke pabrik. Ini biasanya di paling depan ya, membutuhkan koneksi langsung dengan jalur truk ya, yang di sana biasanya terjadi aktivitas bongkar muat. Ada inspeksi di sana. Setelah inspeksi, uji terhadap materialnya, checking dan sebagainya, maka departemen receiving akan bertanggung jawab untuk proses bongkar muat ya, unloading, kemudian material yang diterima harus disimpan di dalam storage atau warehouse ya. Biasanya ada labeling di sana dan sebagainya ya. Aktivitas penerimaan barang merupakan the beginning of the entire material flow pattern ya. Jadi memang ini adalah starting point-nya ya. Dan ketika kita bicara performa dari managing material itu ya, itu berawal dari sini ya.
dari mulai truk itu masuk ke dalam lingkungan pabrik ya, kemudian checking ya, kemudian unloading ya sampai disimpan di warehouse dan seterusnya, itu akan diuji performanya ya. Oleh karena itu receiving harus ditempatkan berdekatan dengan fasilitas transportasi ya, yang saya sampaikan tadi harus dekat dengan area parking truk ya, atau mendekati di mana trucking itu melakukan bongkar muat ya, agar efisien ya. Jangan taruhnya di belakang. Ya mungkin saja taruh di belakang selama itu memberikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi ya. Misalnya menghindari kemacetan ya, menghindari apa dan sebagainya dan seterusnya ya. Atau sebaliknya, kalau receivingnya di depan, mungkin shippingnya bisa di belakang ya. Atau bisa dibalik, atau keduanya bisa di depan. Ya ini tergantung dari perhitungan efisiensi kita sebagai desainer ya, seperti itu. Ini contohnya misalnya ya. Ya. Ini contohnya misalnya nih, ini receiving, storage, production, warehouse, shipping ya. Jadi ini ada jalur masuk ya, penerimaan barang, kemudian disimpan sebagai raw material warehouse ya. Kemudian masuk ke ruang produksi kemudian keluar jadi finished good ya, kemudian disimpan di warehouse, kemudian dikirim oleh bagian shipping, kemudian keluar. Ya ini bisa. Atau modelnya yang sebelah kanan nih, receiving disimpan masuk ruang produksi, di warehouse kemudian keluar di sini, itu juga bisa. Atau seperti ini yang saya bilang tadi ya, di satu sisi yang sama ya, penerimaan dan pengiriman di satu sisi yang sama ya. Jadi dia modelnya U-shape ya, begitu. Atau seperti ini ya, produksinya di bagian belakang ini juga bisa. Ini beberapa alternatif yang bisa kita gunakan ya untuk mengembangkan layout receiving ya, shipping dan production room ya, seperti itu. Kemudian tanggung jawabnya apa saja? Satu, unload material ya. Kemudian biasanya di sana ada packagingnya yang harus kita bongkar, checking dan sebagainya ya. Kemudian tanda terima ya disesuaikan dengan kartu pesanan ya. PO-nya harus dicek ya. PO ada yang tahu ya? PO itu purchasing order ya. Jadi ada satu dokumen di mana kita meminta pengiriman barang ya. Itu yang digunakan sebagai dasar untuk pengecekan eh, sama kualitas ya, kemudian sama jumlah begitu ya, dan dicek tanggalnya ya, tanggal permintaannya kapan, diterimanya kapan, itu harus dicek ya. Kemudian kalau ada yang rusak dicatat ya, kalau yang tidak bisa diterima di reject berarti ya, dikembalikan ke suppliernya. Kalau yang masih bisa ditolerir maka dia akan diteruskan ya. Nah kerusakan-kerusakan itu harus disiapkan, dicatat dan dikirim ke suppliernya sebagai tindakan evaluasi ya. Kemudian menyimpan data material ya. eh, Kalau yang modern dia sudah menggunakan labeling, maka dia sudah otomatis termasuk dalam sistem ya. Kemudian mengirim material ke departemen yang membutuhkan sesuai dengan order atau mengirimkan ke gudang untuk disimpan ya. Ada dua kemungkinan. Satu, material tersebut langsung digunakan oleh ruang produksi, maka dia akan langsung masuk ke ruang produksi. Tapi kalau tidak langsung digunakan, maka dia akan masuk ke warehouse ya. Nah, di warehouse ini kita harus menetapkan di mana posisinya. Ini ada ilmunya sendiri nanti ya di warehouse management. Ada yang namanya barang slow moving, ada fast moving dan sebagainya. Ini harus disesuaikan klasifikasinya ya. Berikutnya, berapa yang harus diperhatikan dalam menentukan loss and receiving ya. Yang pertama, jenis materialnya yang disimpan itu apa saja ya. Karakteristiknya seperti apa? Liquid ya, eh, atau padatan ya, atau kemudian dia sifatnya curah, ini juga harus diperhatikan. Jumlah barang yang disimpan tiap jenis material, berapa kuotanya harus didesain terlebih dahulu ya, supaya nanti mampu menghitung kira-kira berapa space yang dibutuhkan. Yang ketiga, frekuensi kedatangan barang dari supplier. Ini terkait dengan lead time ya. Kalau kita ingin mengurangi jumlah penyimpanan di dalam gudang kita karena keterbatasan tempat, mungkin kita bisa menggunakan pendekatan namanya VMI ya, atau vendor managed inventory. Jadi kita misalnya kita sudah beli 1000 ton gitu ya untuk produksi selama setahun gitu ya, maka kita tinggal mengatur scheduling pengiriman ya, itu lebih memudahkan bagi kita untuk mengolah space kita di gudang atau di pabrik yang ruangannya mungkin relatif sempit ya, seperti itu. Kemudian volume berat barang ya, waktu unloading dan sebagainya. Tujuan utamanya ya,
Satu, adanya tindakan pengawasan, ya, kemudian pemeliharaan dan penyimpanan. Ini yang paling penting ya, 3 hal ini. Kalau 3 hal ini tidak bisa dilakukan, maka kita punya risiko terhadap barang yang datang tidak tepat kualitas, begitu ya. Maka ini akan berdampak pada mutu dari produk yang akan kita produksi. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa memiliki fungsi yang sifatnya berkelanjutan ya. Kenapa? Karena tidak ada pemeliharaan, dan tentunya pengawasan ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua dapat berjalan dengan lancar ya. Baik. Selanjutnya fasilitas storage ya. Storage atau warehouse ini biasanya digunakan untuk dua kategori ya. Walaupun nanti jenisnya banyak sekali. Ya, yang pertama yang paling penting adalah raw material, yang kedua untuk finished good. Nah, nanti di antara itu ya, dan sebagai pendukung ada jenis-jenis storage lainnya. Nanti akan saya bahas satu persatu. Kemudian penentuannya seperti apa? Penentuannya yang pertimbangan apa saja ya? Yang pertama, banyaknya macam jenis tipe item yang dibeli ya, atau raw material yang harus disediakan. Yang kedua, ukuran pemesanan ya, atau lot size-nya berapa ya, berapa setiap beli itu berapa ton ya, atau berapa palet dan sebagainya. Order periodnya ini biasanya menggunakan EOQ ya, untuk menentukan kapan kita harus melakukan order ulang ya. Ini harusnya diajarkan di P3 nanti ya. Kapan kita harus reorder ya, kemudian berapa jumlahnya kita melakukan reorder, kemudian berapa safety stoknya. Nah, ini akan masuk di sini. Ketika di sana sudah dilakukan perhitungan, kita sudah tahu jumlahnya berapa, maka kita dapat menghitung space ya, seperti itu. Kemudian memakai rata-rata per periodenya berapa. Ini untuk menghitung sirkulasi ya, movementnya ya, kemudian durasi waktu yang dibutuhkan itu berapa, karena berimpact pada jumlah penyimpanan yang harus disediakan oleh pabrik ya. Nah, ini kita coba lihat satu persatu ya, berdasarkan jenis materialnya atau jenis barangnya. Ada beberapa typical dari storage ya. Yang pertama, raw material storage, ini sudah tidak perlu dibahas lagi ya. Kemudian work in process storage ya, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa pada saat barang dari gudang raw material mau masuk ke line produksi ya, maka dia ada fase transit ya. Nah, transit itu yang kemudian kita sebut dengan work in process. Antar workstation ya, ketika dia mengalami perhentian ya, itu juga membutuhkan area transit ya. Itu juga disebut dengan work in process ya. Seperti itu. Ini sebagai ilustrasi ya. Large amount material ini kita sebut sebagai raw material warehouse ya. Kemudian disebut dengan small amount material yang disebut dengan work in process ya. Misalnya ini proses 1, 2, 3 ya. Nah, di antara proses 1 dan 2 ini ada delay di sini ya. Karena misalnya membutuhkan waktu dan sebagainya ya. Maka harus ada area transit, maka disebut dengan work in process. Atau misalnya sebelum memulai proses 1 ya, dari gudang dia berangkat dulu ke sini, ada area transit terlebih dahulu sebelum diproses produksinya, maka ini yang namanya dengan istilahnya adalah work in process ya. Nggak ada yang dikenal dengan finished good product storage ya, ini produk akhir ya, di belakang ya biasanya, atau di setelah ruang produksi. Kemudian ada storage for supplies. Nah, ini ada beberapa yang tidak bersinggungan langsung dengan produksi ya. Contoh misalnya spare part untuk maintenance ya, kemudian barang-barang untuk office ya, kertas ya, kemudian tinta untuk ruang administrasi dan sebagainya ya. Ini harus disediakan gudang tersendiri ya. Ini namanya storage for supplies. Kemudian dikenal dengan finished part storage ya. Ini yaitu gudang untuk penyimpanan parts yang siap untuk dirakit. Tidak semua produk itu langsung jadi produk jadi ya. Jadi ada kegiatan assembly terlebih dahulu ya. Nah, ini disebut dengan finished part storage ya. Contoh misalnya kalau ingin kita lihat ya, ini di contohnya ya. Misalnya dari storage raw material ya, itu dipisahkan terlebih dahulu ya. Ini misalnya jadi produk A, ini produk B dan produk C ya. Ini digabungkan terus disimpan dalam ruang transit. Ini namanya finished part storage. Untuk apa? Untuk memudahkan pada saat proses assembly ya.
Dia tidak lama waktunya ya, karena sudah dipersiapkan terlebih dahulu, sudah dikonsolidasikan terlebih dahulu ya. Atau misalnya ini juga bisa alternatif lain ya. Finished part storage itu digunakan untuk gabungan produk ya. Contoh misalnya mungkin kalian pernah melihat ada produk bundled ya. Ini yang cukup sering kita temui adalah untuk produk apa namanya? Personal care-nya bayi ya. Biasanya digabungkan ada bedak, ada minyak telon dan sebagainya begitu ya. Ini untuk misalnya untuk kado dan sebagainya. Ini edisi bundled ya. Nah, ini bisa digunakan untuk pendekatannya finished part storage ya. Jadi dia dikumpulkan terlebih dahulu ya, dipecah-pecah produksinya, kemudian baru dia dikemas ya. Seperti itu. Ada istilahnya salvage ya. Ini adalah storage juga untuk menyimpan benda kerja yang salah dikerjakan ya, salah proses atau rejected ya. Sehingga memerlukan pengerjaan ulang ya untuk memperbaiki kualitas diperbaiki ya. Kemudian namanya scrap dan waste. Ini material atau komponen yang salah dikerjakan dan tidak bisa diperbaiki lagi, artinya menjadi waste. Ini harus kita pertimbangkan areanya sebelum dilakukan ya, kita lanjutkan ya. Kemudian kegiatan shipping. Ya, kegiatan ini berkaitan dengan pengelolaan produk jadi untuk proses pengiriman ya ke customer. Lokasinya bisa berkaitan dengan value transportasi. Maaf ya, kita lanjutkan. Kemudian perencanaan luas shipping perlu mempertimbangkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah karakteristik dari produk yang dikelola ya, produk jadi seperti apa. Ya, dia modelnya single product atau multi product, atau dia modelnya liquid ya, atau dia sudah consolidated ya, dia sudah di box atau seperti apa gitu ya. Dia harus didetailkan. Dan jumlah pengiriman dan frekuensi pengiriman per periode ini tergantung dari permintaan konsumen ya. Ini biasanya ada jadwal pengiriman. Kemudian metode handlingnya ya, dia mau pakai apa, ini juga harus dipertimbangkan. Dan lokasi dan area yang tersedia dan seterusnya ya. Ada yang namanya tool room dan tool crib ya. Tool room merupakan satu area yang mempunyai tugas untuk pembuatan dan perawatan tools ya, yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Ini biasanya kita menyebutnya sebagai workshop ya, yang membantu maintenance biasanya. Tool room terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama bagian administrasi dan yang kedua bagian penyimpanan dan perawatan ya. Macam-macam sih ini biasanya, ya ini berkaitan dengan biasanya dengan mesin ya. Ya bengkel kira-kira seperti itu ya. Tool crib adalah tempat yang meletakkan tools yang disimpan di dalam rak khusus. Ini untuk memudahkan kinerja apa namanya, pasukan maintenance ya, untuk memudahkan pekerjaan ya, tidak tidak apa, ya memanage tools lah kira-kira begitu ya. Nah, model seperti ini ya, ini memudahkan pengawasan keluar masuknya barang ya. Kemudian memudahkan aktivitas supervisi ya. Biaya operasi lebih murah karena dia sentralistik ya. Cuma trade off-nya dia hanya suitable ya, atau cocok untuk pabrik yang kecil ya. Kalau untuk pabrik yang besar ini agak sulit ya. Mungkin harus dipecah-pecah, karena tidak mungkin kalau kita ingin memperbaiki di salah satu ruang produksi yang berada di ujung begitu ya, kita harus jalan dulu ke ruang tool crib ya untuk mengambil peralatannya. Ini tidak efisien. Jadi biasanya kalau pabrik-pabrik yang besar biasanya itu disediakan toolkit standar ya di beberapa area ruang produksi ya, atau di dekat mesin yang memiliki potensi terjadinya kerusakan ya. Itu untuk memudahkan apa namanya, penanganan level 1 ya. Nanti kalau ada kesulitan dalam penanganannya baru kemudian kita mengambil di ruang toolkit-nya ya. Ini tadi saya sampaikan ya. Kalau untuk pabrik besar bisa desentralisasi ya. Kemudian ruang supervisor ya, ini
digunakan untuk foreman ya istilahnya atau supervisor untuk melakukan komunikasi dengan operator-operator di bawahnya yang melakukan pengawasan dan operasi di dekat mesin produksi ya. Ini penting kenapa untuk memudahkan proses pengawasan. Kalau tidak ada ruangnya, maka foreman ini harus jalan terus begitu ya. Sehingga ini kesulitan bagi operator untuk mencari, untuk berdiskusi, untuk komunikasi dan sebagainya ya. Biasanya ini diletakkan di atas lokasi dari area kerja ya. Bentuknya modelnya mezzanine ya, mezzanine floor ya. Jadi di ruang pabrik ini biasanya ya, nanti di bagian sisi kiri, kanan atau di belakang begitu ya. Itu ada mezzanine floor ya, yang mungkin biasanya ada kacanya di sana begitu ya, yang bisa melihat langsung aktivitas produksi begitu ya. Nah, ruangnya di situ digunakan untuk ruang supervisor ya. Pabrik memerlukan bermacam fasilitas untuk pelayanan kebutuhan pabrik ya. Yang seperti listrik, ya, air, pembuangan, heater, conditioning dan sebagainya. Ini dikelola oleh Physical Plant Service Department ya. Jadi bantuan fisik ya untuk mendukung atmosfer kerja di pabrik tersebut ya. Ini juga harus memperhatikan hal-hal tersebut ya, penyediaan air ya, kemudian listrik ya, kemudian kalau butuh air panas ya, berarti harus ada steam ya. Steam ini dibuat dari mana begitu ya, dan seterusnya ini harus dipertimbangkan ya. Nah, office dan personal services ya. Office tadi untuk administrasi ya, perkantoran dan sebagainya. Sementara untuk personal service digunakan untuk restroom ya, kantin dan sebagainya. Luas areanya perhitungannya berapa, ini menyesuaikan ya. Kalau kantor berarti ya tergantung dari jumlah personilnya ya, dihitung dengan proyeksi ekspansi ya. Artinya kalau ada penambahan tenaga kerja, ruang tersebut masih bisa digunakan ya. Kemudian food service, medical service, restroom ini juga dihitung dari jumlah orang ya. Ini contoh misalnya di proses layout ya, selanjutnya ya. Perencanaan luas lantai produksi dapat dilakukan setelah diketahui ini ada beberapa yang bisa dihitung ya. Pertama, jumlah mesin teoritis yang dibutuhkan. Ini sudah kita lakukan ya, dan disampaikan teorinya di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Kemudian ukuran dimensi mesin-mesin ya. Dimensi materialnya berapa, toolsnya atau perkakasnya ya, peralatan pendukung lainnya, ukuran produk jadinya berapa ya, serta allowance ya. Allowance itu kelonggaran ya, baik allowance untuk mesin, allowance untuk ISL ya, untuk gang, kemudian allowance untuk personilnya ya. Ini juga penting ya, supaya orang bisa gerak ya. Kalau dihitung tanpa allowance berarti ya orangnya tidak bisa bergerak ya, kan sangat sulit sekali untuk bergerak, sehingga ini nanti berpengaruh terhadap ergonomis ya, kenyamanan si orang ya atau si operator untuk bekerja. Nih tadi yang saya bilang ya, luasnya, luas lantai itu tergantung pada satu aktivitasnya ya, kemudian dua jumlah pekerjanya, ukuran rata-rata dimensi pekerja berapa ya. Kalau orang Indonesia mungkin relatif lebih kecil ya, tapi kalau untuk pabrik-pabrik di luar yang mungkin ukuran personilnya agak lebih besar ya, ini harus dipertimbangkan ya. Kemudian peralatan material handling ya, forklift ya, lift truck atau hand truck ya, kemudian berbagai macam alatnya ini harus diperhitungkan ya. Ini sebagai contoh saja ya, ini misalnya ada mesin ya, ini dimensinya, ini orang bekerja di situ ya, kanan kirinya ada untuk mesin yang lainnya dan sebagainya. Ini harus detail ya. Kemudian ini salah satu contoh saja ya, ini mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4 begitu ya. Kemudian ini jarak antar kelompok mesin, ini ada salah satu kelompok mesin, ini ada allowance-nya untuk inspeksi biasanya. Jadi orang bisa bekerja di sini, ini allowance-nya ya, di sekitar mesin ya, untuk bekerja operator. Di contoh misalnya ya, ini ada konveyor ya, barang atau material melalui lewat sini ya. Ini ada mesin 1, mesin 1, mesin 2, mesin 2 ya. Ini operator bekerja, ini ada space-nya ya. Ini harus dihitung. Kemudian faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ya dalam perencanaan luas area untuk produksi.
Ini banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Yang satu, ukuran produk, ukuran dari sifat material, bahan bakunya ya, metode produksi, model ini atau model job shop ya, ini juga penting. Kemudian karakteristik prosesnya seperti apa, jumlah operasinya berapa, metode kerjanya bagaimana, standar kerjanya seperti apa, efisiensi, dan seterusnya ya. Ini perlu kita perhatikan. Agar apa? Agar nanti hasilnya memang sesuai dengan yang diharapkan ya. Kemudian untuk penyimpanan ya, ini yang harus diperhatikan adalah bahan mentahnya itu bentuknya seperti apa, karakternya seperti apa ya. Kemudian supplies, proses material, barang jadi, kebijakan inventory dan sebagainya. Ini perlu diperhitungkan ya. Cara menghitungnya untuk luas lantai produksi ya, luas area setiap stasiun kerja ditambah dengan kelonggaran ya, allowance untuk stasiun kerja dan kelonggaran antar departemen ya, dihitung. Sementara untuk luas stasiun kerja ini adalah luas area mesin ya atau peralatan ditambah dengan area untuk material dan ditambah area untuk personil ya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kebutuhan area untuk mesin ini perhitungannya ya. Total lebar atau lebar mesin ditambah dengan pergerakan maksimum mesin dari kiri ke kanan dikali dengan total ketinggian atau kedalaman ya. Kemudian ditambah area maintenance dan service pabrik ya, ada allowance di sana. Kemudian dalam menentukan kebutuhan area untuk material unit load harus diketahui ya, harus tersedia cukup tempat untuk area inbound dan outbound ya. Inbound itu adalah material masuk ke dalam ruang produksi ya. Outbound itu material keluar dari ruang produksi ya, ini harus diperhatikan ya. Ini berarti kaitannya dengan departemen shipping dan receiving ya, ini harus diperhatikan. Kemudian total kebutuhan ruangan untuk departemen kerja mencakup total kebutuhan ruangan untuk stasiun kerja ya. Total kebutuhan ruangan untuk service department ya, dan kebutuhan gang ya, ini totalnya ya. Seperti ini allowance yang umum ya digunakan ya. Kalau muatan kurang dari 6 feet square ya, itu 5-10% ya dari dari muatan tersebut ya. Kalau misalnya antara 6-12 square feet ya, maka ini kisaran 10-20%. Ini estimasi ya. Namun tidak menutup kemungkinan bisa lebih atau bisa kurang ya, tergantung nanti dari target efisiensinya ya. Kemudian perhitungan luas fasilitas penunjang produksi yang perlu kita perhatikan tadi dari luas gudang kita hitung ya, luas gudang bahan baku, pembantu, produk jadi dan sebagainya, salvage ya, waste atau scrap dan sebagainya dihitung, plus ruang receiving dan luas area shipping ya. Ini juga perlu ditambahkan. Datanya apa saja? Banyak sekali ya. Kalau dibilang satu persatu ya lumayan banyak ya. Ada data properti bahan baku ya, seperti dimensi material, karakteristik material ya, padatan cairan ya, bobotnya berapa dan seterusnya, tinggi tumbukan maksimum berapa dan sebagainya. Karena ada beberapa material yang tidak bisa ditumbuk maksimal ya. Contoh misalnya kalau kita menggunakan pendekatan floor stack ya, floor stack itu materialnya ditumpuk di bawah ya. Untuk apa? Untuk material yang berat. Contoh misalnya tepung ya, beras ya, yang sifatnya curah itu tidak mungkin disimpan di rak ya. Kenapa? Karena bebannya terlalu berat ya. Jadi tidak mungkin penyimpanannya di racking ya menggunakan rak, tapi selalu menggunakan floor stack. Nah, floor stack ini tidak mungkin kemudian bisa ditumpuk sampai setinggi warehouse ya. Warehouse itu biasanya tingginya bisa 8 meter sampai 12 meter ya, tergantung dari desainnya ya. Nah, kalau tinggi 8 meter ini berarti berapa tinggi karung terigu yang bisa ditumbuk. Ini tidak bisa maksimal sampai 8 meter, tapi biasanya ada maksimum ya, maksimum. Kenapa? Ini kaitannya satu terkait dengan kekuatan packaging ya. Kedua terkait dengan safety ya, ini juga harus dipertimbangkan ya. Dan data properti wadah penampung bahan baku ya, contoh misalnya pelet ya. Kemudian paletnya biasanya menggunakan apa? Ada yang kayu, pakai plastik, ini harus disesuaikan ya. Kemudian counter properties ya. Selain palet ya macam-macam ya, ada box ya, ada misalnya ya semacam tangki begitu ya, tapi dari plastik. Ukurannya seperti ukuran palet ya, 2x2x1 2,1 meter ya. Ini bisa digunakan untuk perhitungan kebutuhan luas gudang bahan baku. Ya, kemudian data-data yang lainnya ya yang mendukung seperti siklus inventory, piece per produknya berapa begitu ya, WIP yang harus disiapkan berapa dan seterusnya. Ya.
Untuk gudang pembantu beda mirip kebutuhan datanya ya, walaupun beda sedikit karena yang dibutuhkan beda ya. Kalau tadi di awal adalah raw material, kalau ini sifatnya apa namanya pendukung ya. Jadi ini tergantung dari produknya apa yang akan disimpan. Produk jadi ya lebih mudah biasanya karena ukurannya lebih terukur ya. Sorry, lebih seragam ya, lebih homogen, jadi lebih mudah perhitungannya. Untuk receiving area ya, yang perlu kita perhitungkan adalah kegiatan loading unloading ya, kemudian pemilihan barang ya, kalau misalnya pengirimannya tidak model apa paket begitu ya. Kemudian pemeriksaan, pencatatan, menandai, labeling ya, pemeliharaan dan sebagainya. Ini harus diperhatikan ya. Area shipping, maksudnya ada rumusnya ya. Sorry. Untuk area shipping ya, luas area yang mencakup ketujuh fungsi di atas ini ya, di samping ini maksudnya. Ya, ada gang, parkir, truk dan sebagainya. Ya. Luas ruang supervisor ya. Ini posisinya harus berdekatan dengan ruang pekerja. Harus dekat ruang operator, artinya harus di dalam ruang produksi ya. Salah satu contoh ruang supervisor adalah berukuran 10 kali 10 feet ya. Lokasinya di tengah-tengah atau di mezanin, di dekat dengan dekat dengan ruang produksi ya. Dan lebih baik jika ruangan ini bisa melihat secara keseluruhan ruang produksi ya. Kemudian ruang ini minimal setidaknya ada meja, kursi ya, dan ada beberapa tools administrasi ya. Beberapa referensi juga menyatakan ya cukup 3 sampai 4 meter persegi saja, itu sudah cukup ya untuk satu supervisor. Kecuali kalau supervisornya banyak dan consolidated berarti dikalikan ya. Kalau misalnya ada 10 supervisor ya berarti 10 kali 4, berarti ada 40 meter persegi ya, seperti itu. Kemudian tata letak kantor ya biasanya menganalisis jenis pekerjaan yang berlangsung ya, apa saja dalam perencanaan, membuat meeting gitu ya, dan sebagainya. Memperhatikan segala fasilitas kerja yang dibutuhkan ya, contohnya dia harus ada tempat istirahat ya, penerima tamu misalnya, kemudian untuk pantry dan sebagainya ya. Menentukan luas area yang diperlukan untuk menentukan derajat hubungan antara masing-masing aktivitas bagian dari kantor tersebut ya, mana yang paling dekat dan seterusnya ya. Kemudian fasilitas personel ya, area parkir, locker room, restroom, food service dan sebagainya, ini harus dihitung ya. Dan luas area parkir ini mempertimbangkan lokasi pabrik ya. Kalau lokasi pabriknya sempit berarti ya luas parkirnya juga kecil juga begitu ya. Jumlah pekerja juga biasanya mengikuti ya, dan seterusnya. Kebijakan manajemen juga penting ya untuk menentukan rasio parkir ya. Ini nanti ada beberapa metode untuk penentuan layout parkir ya. Ini biasanya tergantung dari space-nya, ketersediaan space-nya atau space availability. Ya, dia apakah lurus, dia paralel atau seperti apa, atau dia bentuknya diagonal dan sebagainya. Ya. Ini tahapannya ya, menentukan jumlah kendaraan yang diparkir berapa, menetapkan area yang dibutuhkan untuk satu mobil ya, atau satu kendaraan, menetapkan area yang tersedia untuk parkir ya, membuat beberapa tata letak parkir dan seterusnya ya. Di beberapa buku cukup detail ya cara perhitungannya, tapi saya tidak sampaikan di sini karena cukup cukup panjang ya. Sementara waktu kita tidak cukup ya. Nanti silahkan dipelajari ya. Kemudian bentuk-bentuk food services ya, ada kantin ya, macam-macam. Ini ada yang modelnya prasmanan begitu ya, seperti di fast food ya. Kemudian ada dapur sendiri atau ada mesinnya juga sekalian di sana ya. Ini tergantung dari desainnya. Ini contoh penentuan luas area untuk food service ya. Untuk 100 orang ya ini luasnya sekian gitu ya. Untuk lini pelayanan, lini antrian, vending machine itu mesin otomatis ya. Kalau kita lagi di bandara mau beli tinggal masuk koin kemudian minumannya keluar begitu ya, itu disebut dengan vending machine ya. Area makanan ya, berarti ada meja makan dan kursi. Waste-nya, food storage, food preparation, dishwashing dan sebagainya. Ya. Kemudian ini perhitungan untuk toilet ya. Jumlah pekerja maksimum 1 sampai 15, setidaknya ada 1 ya. Kemudian untuk masing-masing ya.
Kemudian kalau totalnya 1635 ini ada 2, 3655 ada 3 dan seterusnya. Tambahan 1 toilet untuk tambahan 40 pekerja, biasanya seperti itu ya. Nah, area pelayanan kesehatan ya, puskesmas atau klinik. Ini ada fasilitas check up untuk kesehatan ya, bantuan pertama kecelakaan, first aid ya. Memang tidak didesain untuk menangani kasus yang parah ya, biasanya nanti akan dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas yang lebih tinggi derajatnya di sekitar pabrik ya. Tapi setidaknya fasilitas penanganan pertamanya mampu untuk menghandle ya. Kemudian perawatan gigi dan seterusnya. Area locker ini juga tergantung ya. Cuma biasanya setiap pekerja itu disediakan kurang lebih 6 feet square ya. 6 kaki persegi ya. Sekitar berapa ya namanya persegi ya? 1 feet itu sekitar 30 cm. Ya. Seperti itu. Oke, kemudian ada penunjang kegiatan fisik ya, ada pemanas, peralatan ventilasi, AC dan sebagainya. Ini juga perlu dihitung. Ya. Memang tidak semua harus dihitung sesuai dengan kebijakan dari manajemen ya. Apa yang disediakan maka itu dihitung. Yang tidak disediakan maka tidak perlu dihitung. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya persilahkan jika ada pertanyaan atau beberapa yang mau didiskusikan. Silakan. Baik, saya anggap tidak ada pertanyaan ya. Jadi nanti silahkan dibaca-baca kembali karena hari ini ada pertemuan terakhir ya di pekan ini. Jadi nanti silahkan dipersiapkan untuk UTS ya di pekan depan di hari Kamis ya. Demikian yang disampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.